Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 6 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 6 Juli 2024. Oke, ada retreat. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memang pikirannya hanya hal-hal yang bersifat duniawi aja gitu ya. Karir, keuangan, kesenangan pribadi, ya pokoknya untuk have fun masalah duniawi gitulah ya. Tapi akhir-akhir ini aku melihat kayak ada dorongan dari hatinya untuk kembali lagi memperjuangkan hubungan kalian, sehingga aku lihat di sini ada perasaan yakin bahwa kalian bisa dipersatukan kembali gitu. Ada rasa keoptimisan dari dia untuk kalian bisa bersama. Aku lihat di sini. Kemudian juga aku melihat di sini dia selalu banyak berdoa. Di sini aku lihat ya, banyak berdoa kepada Tuhan untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, untuk bisa bersama-sama lagi dengan kamu, karena dia menganggapmu the one bagi hatinya. Kamulah memang yang dia inginkan, kamulah yang memang dia mau. Aku lihat di sini. Masih ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu, bisa jadi ini tentang perasaan dia terhadap kamu sebenarnya, atau keinginan dia sebenarnya, atau ada masalah yang dia sembunyikan dari kamu. Intinya di sini ada sesuatu yang masih dia tutupi dari kamu. Dan aku lihat sebenarnya di sini dia ingin sekali untuk melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius atau ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Tapi nampaknya di sini aku lihat kamu kayak atau mungkin dia ya, karena ini kan energi perasaan dia kayak dia masih bingung harus bagaimana untuk mengambil suatu keputusan ya, karena di sini aku lihat kayak dia juga masih ada dualitas antara mau maju atau mundur terhadap kamu. Bahkan aku lihat saat ini juga dia sedang menyiapkan mental ya, mungkin memang dia lihat kamunya juga sudah tidak mau menerima dia kah, atau mungkin kamu sudah memblokir dia, atau intinya kayak kalau mau maju sekarang tuh beresiko akan ditolak. Seperti itu ya, dia merasa kayak ada resiko akan ditolak, sedangkan di sini dia tidak mau ditolak. Jadi saat ini dia sedang mempersiapkan mental dia, kalau misalkan dia mau sama kamu, kembali lagi sama kamu dan diterima, maka dia harus siap dengan konsekuensi yang otomatis akan kamu berikan ke dia gitu. Dan dia juga harus siap untuk bertanggung jawab dengan keputusannya untuk tetap bersama kamu. Tapi kalau misalkan ternyata di sini dia misalkan masih tetap mau sama kamu, mau kembali ke kamu, tapi ternyata ditolak oleh kamu, ya dia harus siap juga menerima konsekuensinya, berarti dia akan melanjutkan hidup tanpa kamu. Nah kayak gitu ya, kalau aku lihat saat ini dia sedang kayak bingung ya, sedang mempersiapkan mental. Dan memang juga saat ini kamu dengan dia kayak lagi dingin ya, sama-sama silent treatment, sama-sama kayak bukan kayak lagi, tapi memang ya sama-sama diem-dieman, sama-sama saling menghindar, sama-sama saling ingin sendiri-sendiri aja dulu. Justice, aku melihat ada karma yang sedang dia dapatkan saat ini atas apa yang dulu pernah dia lakukan. Bahkan mungkin dia juga ada yang berurusan dengan hukum, peradilan, seperti itu ya. Entah mungkin dia dulu pernah menyalahgunakan narkoba, atau dulu dia pernah korupsi ya. Sekarang dia berurusan dengan karma buruk yang dia lakukan, atau bahkan sampai-sampai ada yang berurusan dengan hukum gitu. Dan mungkin juga ada yang bercerai di sini, bisa jadi. Dia memang orang yang karismatik, kuat ya, dan aku lihat juga sebenarnya murah hati ya, orang yang murah hati. Terus juga dia ini orang yang memang selalu ingin menikmati momen-momen itu dengan have fun aja gitu loh, jangan yang
ngebosenin. Kalau sama dia itu ya siapapun, mau itu teman, pasangan ya, atau siapapun, kalau sama dia itu have fun aja, seneng-seneng aja. Jangan dibawa serius banget, jangan dibawa sedih-sedih, have fun gitu. Kalau misalkan sedih-sedih dan dia nggak bisa ngajak kamu have fun, dia pasti akan menghilang, pasti akan menghindari kamu gitu ya. Sebenarnya dia tahu faktanya bahwa kamu ini sangat membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan dia gitu ya selama ini, karena dia kan orang yang sangat gila materi ya. Aku lihat di sini dia hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat duniawi yang mungkin kamu sering sekali diabaikan. Nah, sebenarnya dia tahu ya, sebagai pasangan kamu juga sangat mengharapkan 50-50 dari waktu dia, 50% waktu dia dengan kehidupan dia pribadi, karir, dengan teman-temannya, dengan kehidupan pribadinya gitu ya, 50% juga dengan kamu gitu ya. Jadi maunya kamu itu seimbang loh, dia bisa mengatur waktu antara masalah pribadi dengan kamu gitu. Dia sadar diri tahu itu gitu ya. Kemudian aku melihat di sini memang dia ini orang yang masih memiliki masalah tentang temperamen. Ya, dia ini gampang marah, gampang emosian, sensitifan orangnya ya. Sehingga kamu mungkin ketika bersama dia sering sekali merasa kelelahan harus menghadapi sifat kekanak-kanakan yang dia miliki itu. Dan saat ini aku melihat kayak dia sedang mencoba untuk stabil dulu secara emosi, untuk bisa bersatu kembali dengan kamu, tetap menjaga, memenuhi kebutuhan pribadi dan menjaga hati dia untuk kamu. Terus juga aku melihat di sini, sebenarnya hubungan ini bisa berlanjut tergantung atas keterbukaan dan kejujuran dia terhadap dirinya sendiri, terutama tentang perasaan dia terhadap kamu. Itu sebenarnya ya yang menjadi kunci hubungan ini mau lanjut lagi atau enggak, atau bahkan kalau hubungan ini bisa langgeng tuh dari itu, kejujuran dan keterbukaan dia terhadap kamu, terutama tentang perasaan atau sesuatu lainnya kayak gitu ya. Karena memang aku lihat di sini kamu itu sangat menjunjung sekali kejujuran ya. Terus itu juga dia ini sosok feminim yang ramah, penuh kasih sayang, perhatian, terus juga orang yang sangat bisa menunjukkan belas kasih dan pendengar yang hebat. Nah, mungkin karena dia orangnya itu kayak nggak pandang-pandang bulu ya kalau misalkan mendengarkan curhatan teman-temannya, sehingga inilah yang membuat kamu sering salah paham, atau bahkan inilah pintu perselingkuhan ya, pintu perselingkuhan yang bisa terjadi di hubungan kalian. Oke, kita nggak mempermasalahkan itu sekarang. Yang terpenting di sini aku lihat orangnya pemalu. Ya, orangnya pemalu, orangnya pendiam, sehingga ini juga yang sebenarnya ngebuat kamu tuh kesal, bingung gitu untuk mikirin sebenarnya nih orang maunya apa sih gitu ya. Sebenarnya nih orangnya pola pikirnya apa sih? Karena orangnya memang pendiam dan orangnya pemalu, sehingga kamu tuh kayak sulit gitu untuk menebak isi pikiran dia, apa yang dia mau dan apa yang tidak dia mau. Sehingga kamu sulit untuk mengimbangi dia gitu. Sedangkan dia pemalu, ya otomatis dia juga nggak akan ada pergerakan gitu kan. Nah, aku lihat saat ini memang fokus dia adalah materi ya, materi banget, Ace of Pentacles. Terus juga dia pengen mencari pasangan tuh yang bisa memberikan dia kestabilan secara finansial ya, bisa membantu dia, menyokong dia, memotivasi dia untuk bertumbuh secara finansial, untuk sukses secara finansial. Terus juga aku melihat di sini ada kesetiaan, ada cinta yang abadi yang sebenarnya dia miliki untuk kamu. Hanya saja mungkin belum dia ungkapkan ya terhadap kamu. Dan aku lihat nampaknya dia ini ingin memulai babak baru lagi dengan kamu, ya, bertemu dengan seseorang. Ya, aku lihat di sini mungkin dengan kamu ya. Tapi mungkin dia juga ada sebagian dari mereka yang mungkin bertemu dengan orang baru di sini melalui pekerjaan atau bisnis dia. Nah, bisa jadi perselingkuhan yang sering terjadi di antara kamu dengan dia adalah
ya nggak jauh-jauh circle-nya dari orang-orang dalam, orang-orang yang bekerja sama dengan dia, yang sebisnis dengan dia, teman sekantor kah, atau klien kah, atau apa yang berhubungan dengan karir dan bisnis dia, kayak gitu. Kemudian aku melihat di sini kayak sebenarnya dia memandang kamu itu orang yang mandiri ya, dan sebenarnya memang dia juga orang yang mandiri. Terus juga dia itu memang ingin mencari pasangan yang bisa saling mendukung, bisa mencerminkan keinginan satu sama lain di masa depan gitu ya. Dan aku melihat memang ada keinginan dari dia untuk saling mengandalkan ya dengan pasangannya nanti atau dengan kamu. Dan aku lihat di sini bisa jadi mungkin bukan bertemu dengan orang baru, tapi dia bertemu dengan kamu, tapi kamu mungkin sudah dengan versi terbarumu, kayak gitu ya. Kamu sudah beda dari yang kemarin, dulunya bucin banget ya, sekarang mah udah pakai logika gitu. Aku melihat bahwa dia ini percaya bahwa kamu itu punya, atau dia ini punya sifat yang stabil, suka memberi dan bisa dipercaya ya, baik kamu ataupun dia gitu. Dan ada the world juga di sini. Aku lihat kamu dengan dia LDR ya, cukup jauh nih aku lihat LDR-nya ya. Aku lihat ada yang LDR. Terus juga sebenarnya gini, dia itu pengen juga loh ada hubungan yang baru bersama kamu, menjalani hubungan yang serius dengan kamu, ke jenjang yang lebih serius dari yang kemarin. Mungkin kalau kemarin baru PDKT, mungkin mau pacaran atau tunangan atau lamaran, pernikahan, atau membuat janji pranikah ya, intinya yang berhubungan dengan komitmen atau hubungan jangka panjang di kemudian hari gitu loh ya. Dan aku lihat di sini juga ada keinginan dari dia, kalau misalkan di sini kalian LDR gitu ya, dia kayak pengen datang ke kamu gitu untuk menunjukkan untuk menunjukkan perasaan dia terhadap kamu, atau bisa jadi dia ini biar ngerasa deket gitu dengan kamu. Tapi kalau misalkan ceritanya di sini dia sudah bertemu dengan orang baru, berarti dia dengan orang barunya itu LDR ya. Dia juga ingin menjalin hubungan dengan orang baru yang berkomitmen seperti itu ya. Dan dia juga pengen datang ke orang baru itu secara fisik seperti itu. Dia juga pengen punya pasangan yang bisa mendukung dia gitu ya. Jadi ada dua cerita nih, bisa jadi kembali ke kamu dengan versi terbarunya, jadi ketemu kamu udah versi terbaru kamu, atau yang kedua dia bertemu dengan orang baru dari ya pertemanan atau bisnis dia gitu ya. Aku rasa seperti inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menurut ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, dan ini bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Kalian situasikan aja. Ada Februari, Agustus, Mei, Juni, Juli, Desember, Maret, dan September. Untuk shio-nya bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja. Ada shio naga, shio anjing, shio monyet, shio kerbau, shio kuda, shio babi, shio ayam, dan shio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya tentang kamu dan dia. Oke?
Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ada T, D, V, P, L, H, B, I, G, M, A, J, K, U, N, E, C, O, Z, X, S, X, S, R, W ya. R, R, S, W, X. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.